Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhana wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta salawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk di bagian kedua dari surat An-Naba, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kizaba. Sebelumnya kita menyelesaikan sedikit di bagian sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Setelah Allah menjelaskan tentang Jahannam di ayat yang ke-21 bahwa Jahannam, jadi kalau neraka itu terdiri dari 7 tingkatan, sama dengan surga. Jadi ada 7 tingkatan dan Jahannam ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Ya, paling tinggi berarti dibilang ringan, saya tidak berani mengatakan ringan karena tidak ada neraka yang ringan. Tidak ada neraka yang ringan. Tapi Jahannam ini adalah tempat transitnya orang muslim terakhir. Nanti yang akan kosong itu adalah Jahannam ini. Karena Nabi Muhammad SAW berkali-kali setelah beliau menunggu kita, nanti di kitab Tazkirah disebutkan bahwa Rasulullah itu menunggu kita, Pak. Menunggu kita di sirat, di ujung sirat. Di ujung sirat itu Rasulullah SAW menunggu kita, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini diselamatkan. Sampai selesai, ada yang ke surga, maksudnya dengan lewat sirat dengan kecepatan yang luar biasa, ada yang biasa, ada yang terjatuh. Dan akhirnya Nabi Muhammad SAW berlari ke pintu surga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah semuanya, sebagian sudah masuk ke surga, sebagian sudah masuk ke neraka. Selesai prosesi itu, karena yang dihisab pertama kali itu umat Nabi, Pak. Jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah umatnya Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Isa alaihissalam itu akan dihisab dia. Tetapi setelah kita selesai, kita ini umat Nabi Muhammad selesai, maka nanti ketika umat Nabi Muhammad ini akan bergerak, prosesi kita itu masih ada 8 lagi. Kita ini kan lahir di janin, ya, janin di dunia. Kita baru neraka. Masih perjalanan yang begitu panjang. Padahal kata sahabat ketika ditanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berapa jarak antara satu trompet dengan trompet yang lain itu? Rasulullah mengatakan 40 tahun. 40 tahun, 40 kata Rasulullah, bukan tahun, ya.
Apakah 40 hari, 40 Jumat, 40 bulan, atau 40 tahun, atau 40 apa? Rasulullah SAW hanya memerah wajahnya, tidak menjawab. Tidak menjawab. Dan antara barzah dengan trompet berikutnya, itu kita tidak tahu, Pak, panjangnya itu. Jangankan itu, nanti mulainya kiamat dan mulainya hisab, itu juga jangka yang begitu panjang. Jangka yang begitu panjang. Jadi, na'udzubillah, bahwa kalau kita merasa nyaman dengan barzah, kalau kita merasa nyaman dengan barzah, bukankah Utsman bin Affan tidak jauh lebih takut ketika nyawanya akan melayang dibandingkan dengan barzah? Kita tahu ya prosesi bagaimana Utsman bin Affan itu dipenggal kepalanya di rumahnya sendiri. Di rumahnya sendiri, dikepung rumahnya Utsman bin Affan itu 42 hari. Para sahabat masuk ke dalam rumahnya beliau untuk menjaga Utsman bin Affan. Apa kata Utsman? Sudahlah, kalian pulang. Ini memang sudah jatahku, dan dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang diriku ini. Maka pulanglah kalian. Yang aku takutkan bukan kematian ini. Yang aku takutkan adalah setelah kematian ini, yaitu barzah. Karena babun min abwabil akhirah adalah barzah itu sendiri. Nah, di barzah itu akan nanti diprosesi. Kita sebutkan di tazkirah itu bahwa ketika kita wafat, ya, ketika kita wafat, maka sesungguhnya yang kita lihat itu, ya, makanya tidak heran ketika orang akan wafat, dia matanya melotot seperti ini. Jadi kalau panjenengan menemukan orang sudah melotot seperti ini, itu tandanya turunnya malaikat alamat dal ain, batas pandangan mata ini. Batasan pandangan mata itu apa yang dilototi oleh mayat itu, oleh orang yang akan wafat itu. Yang dilototi itu adalah turunnya malaikat. Turunnya malaikat itu maddal ain, sejauh mata pandangannya itu. Karena malaikat itu membawa minyak wangi dan membawa kain kafan. Oh, malaikat itu juga baik kain kafan. Bukankah kita sudah pakai kain kafan? Iya, Pak. Ruh kita ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu salah satunya akan turun. Mereka akan berada di kepala kita ini. Ketika ditarik, maka yang dingin itu yang mana? Maka kalau dalam bahasa kedokteran ada masa yang disebut dengan masa terminal. Masa terminal itu adalah masa di mana mungkin kalau orang dia sakit, setelah itu dia tahu-tahu sembuh gitu ya. Dilihat normal semua, ininya normal semua, itu masa terminal dalam istilah orang-orang medis. Sebenarnya masa terminal itu masa yang kita tidak tahu apakah hitungan jam atau hitungan hari. Tetapi itu adalah masa terminal. Nah, kalau sudah mulai nada, wan nadhi'ati gharqa wan nasyitati nashta, maka salah satu yang akan terjadi adalah maddal ain. Mata itu terlihat nanar, melihat gitu. Nah, kalau sudah seperti itu jangan dipanggil-panggil. Bu, ya, nah, karena dia sedang melihat prosesi itu. Melihat prosesi itu, maka turun salah satunya. Nah, mulailah itu yang kita talaki, kita talqin itu. La ilaha illallah. Tapi jangan buru-buru. Bukan begini, la ilaha illallah. Enggak, Pak. Tapi bacanya pelan. La ilaha illallah. Menakutkan karena yang bukan kita takuti itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Orang-orang kafir Quraisy itu tidak menginginkan jazaa'an min jinsil amal. Karena mereka mengatakan kalau ada imbalan dari semua amal itu akan merusak mereka, karena memang perilaku mereka merusak.
Al-akhiratu miqyasul qarbi minal abadi minan nas. Ya, jadi kalau kita mulai menata pikiran hati kita ini tentang akhirat, berarti itulah kita sebenarnya. Kapan kita mulai menata hati kita ini untuk bahwa kita akan masuk ke barzakh, kita akan masuk di prosesi kiamat, kita akan masuk di prosesi mahsyar, sampai pada akhirnya kalau kita lihat para sahabat, hati mereka, maka Imam Ghazali mengatakan betul bahwa beliau mengatakan dasar ilmu itu adalah mendahulukan akhirat dibandingkan dengan dunia. Kalau saya dan panjenengan hadir di tempat ini, lebih mendahulukan akhirat dibandingkan dunia, itulah dasar dari sebuah ilmu. Hadirnya kita belajar ilmu di sini, kalau kita mendahulukan akhirat daripada dunia, berarti saya dan panjenengan sudah dapat dasar ilmu tersebut. Orang-orang di luar sana, innahum kanu la yarjuna hisaba, mereka tidak berharap ada prosesi hisab itu. Jadi na'lam annallaha ta'ala tabaraka wa ta'ala yu'amilu kulli insanin bihasbin muamalatihi li rabbih. Jadi bagaimana Allah memperlakukan kita nanti, naudzubillah, mulai dari kematian kita, Pak. Mulai dari kematian kita, Allah sudah memperlakukan bagaimana Allah akan memperlakukan kita di akhirat. Mulai nazar itu, Pak. Mulai nazar itu Allah sudah memperlakukan kita sekehendak Allah memperlakukan kita nanti di yaumil akhir kelak. Pada tingkat yang paling mengerikan kalau disebut inna jahannam, karena jahannam itu neraka paling atas, 7 tingkat. Yang paling bawah itu adalah al-hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Pertanyaannya, siapa orang-orang yang berada di hawiyah ini? Orang-orang yang berada di hawiyah ini adalah munafikun. Al-munafik. Munafik itu dari kata nafak. Nafak itu 2 lubang. 2 lubang. Ketika makanya nafak itu keluar juga kosakata derivasinya yaitu infak. Jadi apa hubungannya infak dengan munafik? Ya. Kalau infak sama, Pak, sama-sama lubang. Sama-sama lubang. Kalau infak, kalau jenengan dan saya berinfak, klub di dunia, jangan pikirkan lagi keluar di dunia. Biar saya mau berinfak, semoga kasurnya laku gitu ya. Itu bukan infak namanya, masih berharap di dunia. Infak itu lobangnya di dunia, lobang satunya di akhirat, sudah selesai. Tidak perlu kita mengatakan saya mau berinfak, semoga anak saya jadi dokter. Itu bukan infak namanya. Itu masih berharap di dunia. Al-munafik 2 lobang juga, Pak. Antara wajah, ya, antara wajah aslinya dengan wajah palsunya sama atau berbeda? Berbeda. Ya, wong bajunya aja, walaupun bajunya sama ya, bajunya ojol. Ya, bajunya ojol, tapi belum tentu ojol gitu ya. Jadi prosesi nanti di jahannam yang paling bawah itu adalah al-hawiyah. Siapa mereka? Salah satunya adalah al-munafiqun. Jangan kira munafik itu orang yang tidak ke masjid. Pertanyaan saya, Abdullah bin Ubay itu di mana sholatnya? Di belakang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka menyakiti kaum muslimin. Coba di perang Khaybar, ya, ketika pengusiran Bani Nadir, ya, pengusiran Nabi Nazir sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Orang Yahudi harus dikeluarkan.
kalian boleh keluar dari kampung ini, semua boleh dibawa, kecuali pedang, kecuali alat perang, kata Rasulullah. 2 hari mereka akan berangkat. Datang Abdullah bin Ubay utusannya, biar kami akan membela kalian, katanya. Siapa yang akan bela? Abdullah bin Ubay, kaum munafik ini. Tapi apa pernyataannya? Sampai pada titik akhir pengusiran pun tidak ada satupun yang datang. Nah, Abdullah bin Ubay. Makanya tidak heran, Pak, ketika diketahui itu perintahnya Abdullah bin Ubay, datang Umar bin Khattab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izinkan aku memisahkan kepala dan badannya, ya Rasulullah. Tapi Masya Allah, anaknya Abdullah bin Ubay itu mukmin, datang kepada baginda Nabi Muhammad, tahan, kata Rasulullah. Coba, Masya Allah, kita tidak tahu ya Pak, ayahnya munafik, anaknya mukmin sejati, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Mereka dengan kadzabu itu pakai tasdid, berarti tidak sekali dia berbohong. Ya, tidak sekali dia berbohong, tapi dia juga berbohong dengan bi ayatina, dengan semua tanda-tanda yang sudah kami berikan kepadanya. Tandanya apa Pak? Yang paling murah kita melihat tandanya Allah Subhanahu wa taala itu kepada siapa? Ya diri kita ini. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki. Tubuh ini milik siapa? Milik Allah. Lalu apakah semua tubuh kita ini kita pergunakan untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, disebutkan takdzibu ayatillahi maujid. Ya, maujidil azan. Jadi semua anggota tubuh kita ini lalu kita dustakan ini bukan milik Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak mendapatkan azab. Anna'lam annallaha ja'ala fil kauni ayati dalah alaihi subhanahu. Baik itu yang apa yang kita perhatikan di muka bumi ini. Semuanya Pak, langit, gunung, berbukitan, semut bahkan Nabi Muhammad SAW tidak boleh membakar makhluk, ya, makhluk, ya, seperti semut itu tidak boleh kita bakar. Yang boleh kita lakukan, ya katakan kepada semut, wahai pasukan Sulaiman, bikinlah rumah di luar rumahku ini. Dibakar tidak boleh, disapu boleh ya. Dibakar yang tidak boleh. Disemprot boleh, tidak boleh dibakar. Ya, tidak boleh dibakar. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitab. Nah, di sini Allah menggunakan kata kullu lalu ditambahkan syai'in, muraqabatullah fil aqwal. Allah akan awasi kita tidak hanya di satu lini tetapi juga di aqwal, perkataan, setelah itu al-af'al, pekerjaan-pekerjaan kita diawasi. Ihatah ilmullah bikulli syai'in. Allah menguasai semua gerakan kita, Pak. Makanya disebut dengan muraqabatullah, gerak lisan, gerak telinga, gerak kaki kita, niatan kita, al-khawatir saja. Apa yang terlintas di pikiran kita Allah tahu. Disebut dengan khawatir, makanya tafsirnya dipakai oleh Syekh Sya'rawi disebut dengan al-khawatir. Ya, disebut dengan al-khawatir. Maka apa yang harus kita lakukan? Yajibu an nuraqiballahu jalla jalalah li anna kulla fi'lin wa lafdhin, karena setiap perilaku, setiap lafaz min khairin, dari kebaikan, wa syarrin, dari keburukan, tahsihil malaika, semua akan dihitung oleh malaikat, katabah alaina, dan itu tertulis, Pak. Tidak bisa berdusta nanti di yaumul akhir kalau satu langkah pun tidak akan membuat kita bisa berdusta. Wa yajibu an na'lam minal qur'ani kulla syai'in. Huruf-huruf yang panjenengan baca di dalam Al-Quran itu pun akan menjadi saksi nanti di yaumul akhir kelak. Huruf-huruf Quran itu, Pak.
Alif mengatakan, ya Allah, benar ya Allah, dia membaca aku ya Allah. Ba mengatakan, benar ya Allah, dia membacaku ya Allah. Sin mengatakan, benar ya Allah, dia membacaku ya Allah. Maka itulah jadi saksi nanti di yaumul akhir kelak. Makanya panjenengan lihat kalau ada orang yang setelah selesai sholat wajib lalu dia sholat sunnah. Misalnya kalau sholat sunnahnya itu 4 rakaat misalnya, sebelum atau sesudah, rakaat pertama dan rakaat pertama sholat sunnah pertama dengan sholat sunnah kedua, dia agak berpindah tempat. Sebenarnya tidak ada argumentasi dalil yang menunjukkan itu secara eksplisit, implisit. Tetapi apa yang mereka perbanyak sebenarnya? Yang mereka perbanyak adalah syahadah, persaksian bahwa bumi ini pun bersaksi, ya, bersaksi tentang apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka tidak heran kalau mau pergi Jumat, antara pulang dan perginya hendaknya dengan jalan yang berbeda, ya, jalan yang berbeda. Tapi jangan muter ke Pacitan ya Pak. Pak Ir nanti malah muter ke Pacitan, balik naik Ponorogo. Wadah ini. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Bahwa tidak ada kesempatan bagi kita ini untuk istirahat, ya. Bukan kita ya Pak. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Bahwa tidak ada kesempatan. Fadzuku falan nazidakum illa adzaba an nahzira min jilbil hizzi li anfusina bi fi'li ma yaghdibullah jalla wa jalla. Maka kata Allah, rasakanlah falan nazidakum illa adzab, tidak ada tambahan kecuali azab. Kecuali azab. Jadi hawiyah itu ada satu sumur dan neraka jahanam sebagai paling atas mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan keluarkan isi sumur itu ya Allah. Neraka jahanam aja takut. Jangan keluarkan ya Allah. Ya. Jangan keluarkan isi sumur itu ya Allah. Lalu bagaimana isi daripada neraka itu, Pak? Neraka jahanam sampai ke hawiyah itu. Itu ada pintu-pintunya. Pintunya itu ada peti-petinya. Jadi peti A, peti B, peti C, peti D. Masing-masing peti, masing-masing dosa yang dia lakukan. Jadi Masya Allah, ini yaumil akhir yang pasti kita lewati. Tidak ada tidaknya Pak. Tidak ada tidaknya. Jadi kalau kita mencari rezeki, mungkin dapat, mungkin tidak. Tapi kalau yaumul akhir pasti dilewati. Yang kita mohon tidak kita lewati adalah neraka jahanam. Karena neraka jahanam ini neraka yang paling atas. Ya, neraka yang paling atas. Nah, ulama-ulama ya, ulama-ulama yang bisa dibayar ini itu berada di tingkat 4 dan 5. 4, 5, 6. Ya, ulama-ulama yang bisa dibeli ini di sini. Ya, berada di sini. Neraka jahanam. Maka di ayat yang berikutnya yang ke-31 sebagai penutup, satu ayat saja, inna lil muttaqina mafaza. Nah, di sini lega gitu, Pak. Kalau tadi itu Masya Allah, Allah menekankan inna lil muttaqina li rabbihim li imtisali aw awamiri wajtinabin nawahi. Orang yang muttaqin itu ya kepada Tuhannya bi imtisali, dia benar-benar mentaatinya. Karena tadi sudah dijajaki dengan neraka jahanam, ya. Dia mentaati Tuhannya, mentaati perintahnya, wajtinabi, menjauhi larangannya, nawahi, maka al-fawz yafuzu alaihi fihi bi matlabihim wa huwal jannah. Dia mendapatkan kemenangan karena mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu Pak, ketika Nabi Muhammad SAW selesai
Nanti kan Nabi berulang-ulang tuh. Pertama datang ke depannya surga, ya Allah selamatkan umatku ya Allah yang di hatinya masih ada sebiji jagung, sebiji kurma. Setelah itu kata Allah, bangkit engkau ya Muhammad, bangkit Nabi Muhammad, silahkan ambil umatmu yang masih ada iman di hatinya sebiji kurma, ambil. Dikeluarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kembali Rasulullah SAW di depan surga, sujud lagi Nabi Muhammad, ya Allah selamatkan umatku yang ada dalam hatinya sebiji jagung ya Allah. Maka kata Rasulullah, bangkit engkau Muhammad. Apa yang enggak untuk Nabi Muhammad? Bangkit engkau ya Muhammad, ambil umatmu itu. Diambil lagi yang sebiji jagung. Lalu sujud lagi Nabi Muhammad SAW, ya Allah sebiji sawi ya Allah. Ya, minta lagi sebiji sawi, keluarkan yang sebiji sawi. Ya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW datang lagi, apa lagi wahai Muhammad? Ya Allah, yang di dalam hatinya masih ada iman ya Allah. Mungkin mereka tidak pernah sholat ya Allah, tidak pernah ngaji, orang tahu puasa ya Allah, tapi masih ada la ilaha illallah, selamatkan ya Allah. Nah, pergilah kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Pertanyaannya, apakah Nabi tidak masuk surga dahulu? Mestinya sudah disiapkan surganya, tapi masih ngurusin kita ini. Masih ngurusin kita ini. Tapi kita tidak tahu Pak, jarak antara sebiji apa tadi? Sebiji kurma, sebiji jagung, sebiji sawi, berapa jaraknya? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Dan kita makanya salah satu yang harus kita minta kepada Allah, dimasukkan ke surga. Yang kedua, dijauhkan dari neraka. Ini bukan perkara biasa. Ini perkara luar biasa. Semoga reuni kita nanti di surga. Jadi reuninya Masjid Jazuli nanti bukan di pantai kampung, tapi reuninya nanti di surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.